Yang pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sambutan. Yang keenam, pemberian cindera mata. Yang ketujuh, pembagian. Kepada petugas yang telah mempersiapkan diri, dipersilahkan. Yang di bagian sini, shalom. Shalom. Shalom, ada sukacita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita berada di alam yang terbuka ini bukan suatu kebetulan, namun dalam rancangan kekekalan Tuhan kita bisa ada di tempat ini untuk merayakan hari HUT atau ulang tahun Pemuda Gereja Injili di Indonesia yang ke-27 tahun. Itu semua karena kasih dan campur daripada Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih, pagi hari ini ibadah kita akan segera dimulai. Untuk itu saya mengajak kita memuji Tuhan yang pujian penyembahan yang ku masuk ruang Maha Kudus. Akhir daripada pujian ini saya minta kesediaan dari Bapak Lemis Kogoya untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berada dalam hadirat Tuhan. Katakan, aku mau masuk di hadirat-Mu. Pastikan hati kita bersih seperti salju, sebab kita berada di hadirat Tuhan dengan tangan yang kotor. Mulut yang kotor kita tidak bisa berada dalam hadirat Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan. Masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus. Menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus. Menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku menyembah. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu Maha Kudus. Dengan darah anak domba. Satu karya Tuhan yang luar biasa bagi pemuda ini sehingga kami boleh ada di titik ini. Dan kami juga percaya Tuhan punya rencana untuk pemuda-pemudi gereja Injil Indonesia. Karena itu hari ini kami akan berulang tahun tapi juga menyaksikan karya Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan hari ini. Juga menikmati berkat-berkat-Mu supaya pulang dari tempat ini kami membawa berkat-Mu itu. Supaya orang lain mendengarkan, merasakan apa yang kami rasakan di sini. Terima kasih Bapak, kami serahkan jalan ibadah ini bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan khususkan untuk melayani-Mu, Tuhan pakai. Tuhan urapi dari tempat-Mu yang kudus sehingga mereka semua dipakai oleh Allah menjadi corong Tuhan untuk memberkati umat-Mu yang ada di lapangan ini Bapak. Terima kasih Tuhan Bapak, sekali lagi yang memusrahkan jalannya ibadah ini awal pertengahan sampai selesai hanya mau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mendengarkan kesaksian vokal grup dari Jemaat Pemuda Yesus terang dunia, ia bercahaya. Yesus terang dunia, ia bercahaya. Sekarang lebih terjerumus ke dunia modern dan lain-lain, dan juga pemuda di zaman sekarang masih bersekutu dengan Tuhan. Inilah mereka. Sekian, mereka butuh Injil dari Anda. Kalau umpamanya besok Tuhan Yesus datang, Anda belum pernah memenangkan jiwa, saya tidak tahu apa yang Anda akan sampaikan. Tidak, saya sering aktif di gereja, memberi persembahan perpuluhan, aktif pemuda. Saya tidak tahu itukah jawaban. Jawaban itu dalam rahasia Allah. Tetapi bagi saya mungkin dia akan bertanya begini, tugas yang kuberikan kepadamu, berapa jiwa bawa kepada untuk aku? Ini juga ada satu pertanyaan akan muncul dalam pengadilan di akhirat nanti. Jangan ada sibuk urusan biasa, urusan rutinitas, tetapi tidak membawa jiwa kepada Tuhan. Ini penting. Jadi anak Tuhan itu bukan memberitakan Injil, itu bukan tugas pendeta saja, tugas penginjil saja, tetapi firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus
yang menjadi anak Allah, mereka ditugaskan oleh Allah untuk memberitakan Injil. Berarti tidak ada ruang untuk Anda berkata, saya kan hanya anggota biasa. Saya kan bekerja di pemerintah. Saya kan bekerja di DPR. Saya kan bekerja sebagai guru. Saya kan petani. Saya kan pengusaha biasa. Saya kan mahasiswa. Tidak ada alasan. Sudah terima kuasa Allah, bangkit memberitakan Injil, dan wajib melakukan pekabaran Injil itu, membawa setiap jiwa bagi Tuhan. Jadi pertama, menjadi contoh yang baik, yang luar biasa di dalam gereja, dengan kuasa yang kita terima. Yang kedua, membangun gereja yang kuat dan kokoh, yaitu setiap orang yang sudah percaya Tuhan menjadi murid-murid Kristus. Bagaimana bisa jadi murid Kristus kalau tidak belajar Alkitab? Itulah sebabnya Kolose pasal 2 ayat 6. Setiap orang yang sudah percaya Yesus, mereka harus berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia. Pengenalan akan Allah sangat penting. Dalam pengenalan akan Allah itu, Roh Kudus akan menolong kita. Karakter kita suka bohong, suka tipu, suka main seks sembarang, akan ada perubahan di sana. Saat kita belajar firman Allah, dosa itu akan tersingkirkan sendiri. Kelemahan kita akan tersingkirkan sendiri. Saya berjanji saya akan setia berjalan bersama Tuhan, tetapi waktu kesempatan itu saya tidak bisa tahan sehingga saya berbuat dosa. Itu kelemahan. Minta Tuhan untuk diberi kemampuan. Dan itulah kuasa itu. Yaitu kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal akan Allah, belajar firman Allah sungguh-sungguh. 1 Timotius pasal 4 ayat 11-12 itu. Ajarkanlah, teach them, ajarkanlah kepada semua orang untuk firman Allah itu. Dan bagi pemuda, jangan merasa Anda rasa muda. Oh, saya masih muda, saya masih belum waktunya. Tetapi firman berkata, Anda harus menjadi teladan. Ini penting sekali. Membangun gereja yang kuat. Gereja adalah pribadi kita masing-masing. Itu sebabnya kita percaya, terima Yesus, dan bertumbuh di dalam Dia. Itu tugas yang diberikan oleh Allah. Yang bagian berikut, kita menerima kuasa Allah untuk menjadi saksi di dalam dunia pendidikan. Ini penting. Di dalam pendidikan saya hanya guru biasa saja. Saya guru SD, SMP, SMA, atau university. Jadi tugas untuk memberitakan Injil itu bukan tugasku. Tidak. Anda sudah percaya dan terima Yesus, memiliki kuasa itu menjadi saksi di dunia pendidikan. Karena dunia pendidikanlah potensi, kemampuan, semua bertumbuh di sana. Kalau Anda sebagai guru mengenalkan Allah dari dalam dan mengajarkan kepada murid-muridmu firman yang dalam, luar biasa kuasanya, luar biasa pengaruhnya. Kuasa yang kita terima membawa pengaruh dalam dunia pendidikan. Bukan hanya di dalam gereja saja, tetapi di dalam pendidikan. Kuasa yang kita terima juga membawa pengaruh di dalam dunia pemerintahan. Saya kan orang kerja di pemerintah. Korupsi itu biasa. Apa? Dosa yang lain itu biasa. Dosa yang lain saya tidak mau sebutkan. Saya kan orang pemerintah. Padahal hari Minggu dia ke gereja. Jadi dia menutup diri dengan lambang Garuda yang dia terima. Menjual diri dengan pelacur. Itu juga terjadi di mana-mana. Karena apa? Sudah jadi orang Kristen, tetapi tidak terima Yesus. Itu sebabnya jangan kaget kalau dia sering bicara di gereja, tetapi berbuat hal-hal seperti itu. Ini persoalan. Bagaimana mau jadi contoh? Kuasa yang kita terima
harus membawa pengaruh di pemerintahan melalui kehadiran Anda. Allah mengutus Anda pergi di pemerintahan untuk jadi saksi, bukan bawa batu sandungan. Allah mengangkat Anda menjadi gubernur, bupati, wali kota. Anda diutus oleh Allah menjadi agen membawa pembaharuan di dalam pemerintahan, bukan bawa batu sandungan. Tanggung jawabnya berat. Leadership Anda akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, karena semua orang akan nurut Anda. Jadi yang salah juga ikut nurut, maka kamu akan bawa banyak orang ke neraka. Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya jangan jadi pemimpin kalau tidak mampu bawa orang masuk ke surga. Saya ulang lagi, kalau Anda tidak mampu bawa orang ke surga, tidak usah kerja keras untuk jadi pemimpin di bidang apa saja. Jadi pemimpin, tujuan utama ialah bawa setiap orang masuk surga, bukan untuk jadi kaya, bukan untuk tambah istri, bukan untuk tambah sesuatu. Bawa jiwa bagi Tuhan. Itu tugas yang diberikan Allah. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Penting. Saya tidak bisa pergi ke kantor di sana, tetapi Tuhan sudah utus Anda di sana. Jadilah saksi bagi Tuhan. Jadi itu akan terjadi sendiri dan disebut good government. Pemerintahan yang bersih. Semua orang takut Tuhan. Maka pelayanan masyarakat berjalan dengan aman dan damai. Anda duduk di kantor, Allah yang bekerja untuk masyarakat. Allah akan menolong umat Tuhan. Karena umat bukan lu punya. Umat adalah, atau masyarakat itu Allah punya. Allah memberi satu kepercayaan di pemerintahan untuk melayani mereka dengan hati yang bersih. Ini firman Tuhan. Di pemerintahan ini penting. Membangun pemerintahan yang bersih, takut akan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Pemerintahan benaran ini, Allah mau mereka harus bersih. Karena pemerintahan memuliakan Tuhan. Kuasa yang kita terima, yang berikut, yang menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi mantri-mantri, bukan menteri, mantri-mantri di kampung. Dengan segala keterbatasan, tetapi itu tidak menghentikan semangat dan langkah kita untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan. Kami mau mengaku bahwa melalui wadah yang kecil dan sederhana ini, kami belajar mengenal Yesus, kami belajar menjadi pengikut Yesus, dan kami menjadi pemimpin yang berintegritas. Oleh kemurahan Tuhan, kakak-kakak kami telah melangkah menjadi pendeta, menjadi penginjil. Mereka menjadi pekerja-pekerja di yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga lainnya. Mereka menjadi karyawan-karyawan di perusahaan. Mereka menjadi wakil-wakil rakyat di kabupaten, bahkan di provinsi. Mereka menjadi ketua-ketua komisi pemilihan umum, bahkan mereka menjadi pejabat negara. Mereka menjadi bupati dan mereka menjadi gubernur Provinsi Papua, negeri yang tercinta ini. Hanya karena gereja Injili di Indonesia. Terima kasih. Mama Bastian Ondi, Mama Bastian Ondi, Mama Pendeta Nix Webu. Pada saat saya menyebutkan nama mama-mama dipersilahkan untuk berdiri dan ke depan. Saya mohon kesediaan untuk maju ke depan. Terima kasih Ibu Yunce.
Terima kasih banyak. Sinode Gereja Injili di Indonesia, Kakak Yadinus Mabel. Saya menyebut nama lengkap supaya adik-adik kita yang remaja dan pemuda bisa kenal ya. Kakak Yadinus, terima kasih. Mari silakan datang. Ketua Panitia HUT Pemuda Gereja Injili di Indonesia yang ke-27. Dipersilakan maju ke depan. Kalau Bapak masih berpikir-pikir, dari tenda di depan ada 2 mama. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan, sekolah minggu sebagai generasi penerus. Odi Balingga, adik Odi Balingga, adik Jacqueline Kenelak, adik. Mari kita semua katakan selamat ulang tahun Pemuda Gidi. Selamat ulang tahun Pemuda Gidi. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ones, Bapak dan mama-mama kita yang luar biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan dengan tantangan yang kita akan hadapi pada saat ini. Bahkan 10 semua berdoa. Biarlah Pemuda Gidi bangkit dan fokus bergerak di dalam kesatuan, menjangkau jiwa. Sudah menunggu saja untuk diberi. Kayak Dino sudah senyum-senyum ini, sudah lapar, sudah jam jadi. Ya, terima kasih. Mama-mama menyiapkan hati untuk menerima kue. Selamat ulang tahun Pemuda Gidi. Bapak luar biasa telah memberikan yang pertama untuk mama-mama. Terima kasih banyak. Mama-mama silakan makan kue. Hamba Tuhan yang setia. Selamat makan. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan. Mari kita beri penghargaan kepada mama-mama kita. Anak Pemuda Gidi bangga memiliki mama-mama yang luar biasa. Terima kasih. Wah. Terima kasih mama-mama yang duduk, yang tidak sempat maju, yang duduk. Mama-mama, terima kasih banyak. Semua perempuan, kaum wanita, mama-mama yang ada di seluruh Indonesia, di 6 wilayah. Terima kasih telah melahirkan kami, pemuda Gereja Injili di Indonesia. Tuhan memberkati. Kue dan melayani bapak-bapak. Bapak-bapak layak menerima penghargaan dari anak melalui mama-mama. Saya persilakan mama-mama untuk memberikan kue kepada bapak-bapak. Tepuk tangan kepada bapak-bapak kita yang luar biasa. Bapak-bapak silakan dinikmati kuenya. Mama-mama terkasih, ada tanggung jawab lagi selain melayani bapak-bapak, yaitu anak-anak. Tolong kasih makan kami. Firman tak menghadapi tantangan bagi Gereja Injili di Indonesia. Suap yang banyak-banyak. Agen pembaharu jaga kekudusan. Itu pertama. Yang kedua, Pemuda Gidi harus memiliki identitas. Kalau identitasmu di dalam Tuhan, di dalam wadah organisasi Gereja Injili di Indonesia, maka Anda jangan berpindah-pindah gereja. Saya mau kasih tahu itu kedua kali lagi. Anda jangan berpindah-pindah gereja dan datang lagi ke sini, datang lagi ke sana dan membawa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran gereja ini. Stop sekarang. Khususnya pemuda. Yang ketiga, pemuda Gereja Injili di Indonesia dan kader Gereja Injili di Indonesia tetap semangat untuk mendukung pelayanan Gereja Injili di Indonesia yang sudah jalan bersama ke depan. Belakang ini terus mendukung supaya ke depan tetap maju. Yang berikut,
penginjilan masih menunggu Anda sekalian. Itulah sebabnya dalam khotbah kesimpulan saya, mari kita semua menjadi saksi bagi semua orang. Supaya banyak orang di Papua yang belum kenal Tuhan masuk di Papua luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi saksi buat mereka, ini penting sekali. Sekarang penduduk Papua yang Kristen 40% menurut data, atau 40. Lebihnya itu orang yang belum percaya Tuhan Yesus dan terima Yesus. Ini tugas pemuda Gereja Injili di Indonesia. Saya minta kepada pemuda, jadilah contoh dalam sikap hidup Anda sekalian, supaya banyak orang di sekitar kita melihat sikap hidup kita dan percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan memberkati pemuda Gidi. Selamat. Provinsi Papua. Sesuai dengan tema yang ada, Pemuda Gidi Bangkit. Sesuai dengan program Gubernur Provinsi Papua, Papua Mandiri, apa lagi? Saya lupa. Oke, sejahtera, bangkit, mandiri. Maka anak-anak atau pemuda Gidi mulai sekarang harus bangkit, mandiri, dan sejahtera. Kalau mandiri, sejahtera dengan bangkit itu datanya dari mana? Saya mau tanya pemuda Gidi, pemuda-pemudi Gidi. Datanya dari mana? Datanya pasti dari Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Oleh sebab itu anak-anak, mama hanya pesan, kuat di dalam Tuhan, bangkit, mandiri, sejahtera. Mama ucapkan selamat ulang tahun buat pemuda-pemudi Gidi, selamat jalan dan selamat bangkit. Selamat hari Minggu. Itu saja, mama tidak pesan banyak. Sebagai mama hanya pesan itu saja. Kuat dalam Tuhan, berdiri kokoh dan bangkit. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Sambutan singkat selanjutnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Yahukimo, Bapak Dr. Ones Bahabol, SEMM, yang juga selaku kakak senior pemuda Gidi, waktu dan tempat. Tahun yang lalu di tanah ini, untuk orang Papua, saya yang berdiri di depan ini, kemudian juga kita semua. Maka hari ini Gereja Injili di Indonesia telah dilahirkan pemuda, hari ulang tahun, tepatnya 27 ya, 27 hari ini. Maka kami ucapan selamat hari ulang tahun Pemuda Gereja Injili di Indonesia di tanah Papua. Yang berikut kami sampaikan terima kasih kepada mencetus Gereja Injili di Indonesia, baik itu misi orang kulit putih maupun juga misi pelayanan orang kulit hitam yang tua-tua yang sudah dipanggil oleh Tuhan, maupun juga masih hidup hari ini sebagai bersaksi tentang gereja ini. Maka gereja ini bersaksi terus sampai dengan hari ini, juga bersaksi terus sampai dengan Tuhan Yesus Kristus akan datang. Kami juga sampaikan terima kasih terus, saksi gereja ini terus juga ada pada terus Gereja Injili di Indonesia, pada pengurus Bapak Ketua Sinode yang terus bawa gereja ini sampai dengan gereja menjadi global, baik tanah Papua Indonesia maupun juga di luar negeri. Bahkan juga dengan pemimpin-pemimpin yang mempunyai mencetus atau pemikir gereja ini terbeban, yang terus di mana-mana tumbuh gereja ini di tanah Papua maupun Indonesia. Kami tidak memberikan banyak hal kepada generasi gereja ini, generasi muda di gereja ini. Adalah satu hal yang sangat penting adalah pemuda Gereja Injili di Indonesia
jangan menjadi seperti orang lain. Jangan jadi orang lain. Harus jadi diri sendiri. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena Kristus benar-benar memberikan gereja ini lokal budaya orang Papua. Bukan gereja ini seperti gereja yang di daerah negara-negara lain. Saya ibaratkan orang tebang pohon dari sana ujungnya ke sini. Ada banyak. Tapi kita tebang, Tuhan berikan kepercayaan pohon yang sangat besar. Kita tebang dari sini ujungnya ke sana. Yang saya simpulkan dengan pengertian ini adalah luar biasa Tuhan berikan kepercayaan orang kulit hitam rambut keriting seperti saya ini. Dan juga kalian ini. Bahwa punya kemampuan. Tuhan lihat ada punya kemampuan memberi sehingga kita diberikan kemampuan itu untuk melakukan sesuatu di tanah Papua dan Indonesia dan dunia. Bukan setelah mereka di sana dirikan gereja itu selesai baru yang sudah dimasakkan diolah lalu bawa ke sini, bukan. Itu sebabnya satu hal yang garis bawahi di sini adalah Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih dan khusus untuk pemuda. Mari jadikan diri sendiri supaya jangan jadi orang lain. Kemudian jangan menjadi kecolongan. Karena rumah gereja Indonesia ini rumah yang tepat saya dan Bapak Ibu saudara-saudara ada. Rumah yang paling tepat. Jadi jangan kita diambil. Karena ada banyak orang kulit hitam generasi siapa mempunyai kecolongan tangan sehingga diambil lebih banyak dan muncul di media. Saya terbuka kasih tahu supaya gereja Injili di Indonesia mulai sekarang membenahi. Jangan satu orang pun sekecil apapun jangan keluar dari tangan kalian. Harus benahi. Saya tidak tahu ada di mana, tapi saudara-saudara tahu. Maka PR ini ada pada pemuda gereja Injili di Indonesia pada hari ini. Pesan saya itu saja. Dengan demikian, kakak-kakak yang sudah mencetus dan juga melahirkan adanya Departemen Pemuda Sinode, maka dari Departemen Sinode mendorong di wilayah dan wilayah sampai ke klasis sampai hingga turun di unsur jemaat, maka organisasi kepemudaan bisa berjalan baik semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami Departemen usia yang ke-27 tahun ini, saya tidak banyak menyampaikan, tetapi saya mau ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pendahulu kita, yaitu Bapak Lukas Enembe, Bapak Yunus Wonda, Bapak Timotius Murid, Bapak Usman Manimbo, Bapak Oles Bahabol, Bapak Ham Pagawak, dan juga kader-kader lain yang kami tidak sempat sebut, yang selalu mendukung, memperhatikan, dan kakak-kakakku yang selalu pikir generasi pemuda ke depan itu sangat penting, maka engkau selalu memperhatikan. Kami dari Departemen Pemuda Sinode menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada kakak-kakak di birokrasi organisasi pemerintahan maupun di gereja. Kiranya Bapak Ibu yang selalu mendukung, Tuhan Yesus akan memberkati. Dan juga pesan yang kedua, pesan yang kedua,
yang kami sampaikan kepada kakak-kakak, pemuda Gidi punya potensi yang saat ini tersembunyi. Departemen Pemuda Sinode kami siap untuk mengadakan berbagai, entah itu dunia olahraga yang tidak terketinggalan, yang sudah terjun, dan juga kita akan merekrut mereka yang kami sudah lalui beberapa hari yang lalu, dan tim-tim yang sudah baik kami sudah akomodir, dan juga musik yang sekarang anak-anak yang sudah tampil di depan ini. Ini tidak berharga, tetapi Tuhan yang akan memberkati dalam pelayanan Bapak. Kami dari pemuda ini yang memberikan sesuatu kepada Bapak, ini sampaikan kepada Bapak. Kami memberikan terima kasih. Ketika kakak ada di Departemen Pemuda Sinode, banyak hal yang buat kami pemuda tidak bisa membalas apapun kepada kakak, tapi ini hanya berupa penghargaan, tapi selebihnya Tuhan Yesus akan memberkati pelayanan selanjutnya. Pemudi Bukit Tabor. Juara 3 El Sadai. Para pemuda El Sadai mengambil tempat. Juara 4 diraih oleh pemuda Berea. Para pemuda Berea mengambil tempat. Yaitu atas nama Bapak Libius Binilo, kami persilakan untuk menyerahkan piala bergilir dan piala tetap kepada Anda untuk lebih berlatih lebih baik lagi. Ada satu peribahasa dari Yunani itu mensana in corpore sano. Itu di dalam jiwa yang sehat, rohani juga ada di dalamnya. Jadi di dalam tubuh yang sehat, rohani juga yang sehat, itu lebih baik. Jadi pemuda yang merebut juara 1, semua sungguh-sungguh seperti ada satu tim dari Korea Selatan, tim Haleluya waktu itu. Mereka tim yang luar biasa. Berapa tahun yang lalu, dan mereka meraih sukses di beberapa negara. Dengan tim mereka lakukan pertawaran Injil. Saya harap tim yang meraih juara 1 atau juara umum bisa ambil contoh seperti itu. Saya sampaikan selamat untuk juara 1. Evata. Oke, tepuk tangan untuk ketua umum dan juga juara manajer untuk Evata. Ya, yang tadi piala bergilir dan ini piala tetap juga akan diterima. Ada teman satu Evata tahun 2013. Tuhan memberkati. Di dalamnya juga ada uang pembinaan sebesar 4 juta rupiah. Tepuk tangan untuk Evata. Tuhan memberkati. Selamat sukses. Kalau tidak ada, menang kemarin, menang hari ini, menang hari esok. amin. Juara kemarin, juara hari ini, juara besok, juara terus, juara besok jadi. Ini uang pembinaan 3 juta buat mereka juara.
selamat untuk juara. Kami juga panggil kepada Bapak Pendeta UPU kami untuk berikan hadiah kepada juara 4 pemuda pria. Iya, kalau Bapak UPU kami tidak. Baik, terima kasih untuk juara 4. Iya. Ya, terima kasih untuk Ketua Pemuda, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Bapak. Ya, langsung diikuti dengan top skor atas nama Kupanus yang akan diserahkan oleh Bapak Timi Gorek. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanding, yang sudah memperoleh tempat saja. Ini waktu. Oke, selesai. Juara 3. Baris mengarah ke sana. Siapa nih? Ke dalam gerangan mau biar rapat-rapat kan? Lagi-lagi. Kalau ada kegiatan atau apa-apa tolong kasih suara. Jangan diam-diam, kami tidak tahu. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan hadiah. Untuk memberikan hadiah kepada juara 1 sepak bola putri. Itu merupakan piala begini dan piala. Ya. Terima kasih. Jadi mohon untuk dia boleh datang. Jam 4